ini langsung saya jelaskan langsung semua, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Jadi kita mulai dari deskripsi soalnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tobas Home itu sedang merenovasi dengan mengerjakan 3 pekerjaan di bulan Maret. Nah, katanya job 13 itu sedang dalam proses pada 1 Maret dengan total biaya $5.500 selama sebulan. Selama sebulan terjadi transaksi tambahan seperti yang dijelaskan pada eh, A sampai H pada poin yang udah dibuat di soal. Nah, kita disuruh membuat eh, menunjukkan pada jurnal untuk mencatat semua transaksi tambahan yang ada pada uh, Tobas Home Remodeling ini. Jadi kita mulai dari yang bagian A. Dikatakan bahwa di bagian A ini kita membeli material baru senilai $10.000 secara kredit. Nah, mungkin kita kembali lagi ke prinsip pembuatan jurnal yang sudah dijelaskan Pak Wesley sebelumnya. Nah, di sini ada purchase of material. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di poin A dikatakan bahwa kita membeli material baru senilai $10.000. Maka kita buat direct material inventory-nya itu yaitu secara debit itu $10.000. Dan karena dikatakan dia membelinya secara kredit, maka kita lihat untuk penyediaan secara kredit ini kan secara cash, ini secara kredit. Berarti kita memasukkannya yaitu berupa account payable. Maka kita mencatatkan pada jurnal kita yaitu account payable. Itu secara kredit. Yang Indah, B-nya Indah, bisa dihitung nggak? Maksudnya soalnya dengan jawabannya dibikin 2 aja gitu. Jadi di minimize aja bisa nggak? Sorry, bukan minimize, apa istilahnya? Jadi dibuka 2 file Word-nya, jadi kelihatan nanti dua-duanya. oh, Bisa nggak? tunggu ya, Pak. Oke. Oke. Dia jadi satu ke ini, Pak, biar kalau untuk soalnya nggak bisa kayaknya. Dia Soalnya lebih Word-nya tarik atas aja, kamu jelasin di Excel-nya aja jawabannya. Soalnya ke atas. Excel-nya ini apa, Kak? Excel-nya ini prinsip penulisan jurnal, Pak. Ya, kan kamu jelasinnya kan penulisan jurnalnya. Iya, Pak. Nah, sama kan? Iya, Pak. Oke, itu aja. Oke, Pak. Kita lanjut di bagian B. Nah, katanya kita mengubah material yang sudah kita beli tadi itu menjadi sebuah produk setengah jadi. Jadi katanya 1.000 untuk job 13, $4.000 untuk job 14, $3.000 untuk job 15. Nah, kita lihat katanya kita lihat prinsip yang kedua. Yang prinsip yang kedua ini menuliskannya itu seperti tadi katanya kan job 13 itu $1.000, job 14 $3.000 dan job 15 itu 2.000. Jadi penulisannya itu seperti ini. Kita tulis masing-masing work in process inventory-nya untuk job 13, 14, 15 itu sebagai debit di prinsip penulisan jurnal yang kedua. Nah, dikatakan di soal juga ada $2.000 as indirect material. Nah, di sini juga dikatakan bahwa untuk indirect material itu yaitu manufacturing overhead control. Nah, kita juga tuliskan di sini. Manufacturing overhead control-nya itu yaitu $1.000. Nah, karena dikatakan dia untuk kreditnya karena kan kita membuatnya secara balance yaitu direct material inventory-nya itu yaitu sebesar 10.000 karena ini 1.000 tambah 4.000 tambah 3.000 tambah 2.000 yaitu sebanyak 10.000 biar dia balance debit dan kreditnya. Dilanjut dengan C-nya.
Nah, ini yang bagian C ini yaitu tentang biaya tenaga kerjanya yang dibebankan, yaitu untuk job 13 katanya yaitu $1.000, untuk job 14 itu $3.000, dan untuk job 15 itu $2.000. Dan juga di sini katakan indirect tenaga kerja tidak langsung itu yaitu $1.000. Sama halnya dengan bagian B, kita juga mencatatnya di jurnal secara rinci untuk job 13, 14, 15, begitu juga dengan tenaga kerja tidak langsungnya. Nah, karena dikatakan di tambahan soal bagian C, dia mengatakan bahwa credit payment. Nah, kita lihat pada prinsip penulisan jurnal bagian 3, yaitu jika dikatakan credit payment, maka untuk kreditnya kita pakai wages payable. Nah, nampak seperti penulisan jurnal nomor 3 ini. Selanjutnya yang bagian D. Bagian D katanya beban tidak langsung yang timbul sebesar 13.000 meliputi 13 termasuk biaya depresiasi yaitu $4.000. Ini termasuk hutang $9.000. Nah, untuk penulisannya bagian D ini, kita mencocokkan ke prinsip jurnal yaitu bagian other manufacturing overhead. Nah, katanya tadi dia manufacturing overhead, bagian D-nya manufacturing overhead control-nya itu yaitu $13.000, karena dikatakan bahwa dia berhutang tadi yaitu account payable sebagai kredit yaitu 9.000 dan biaya depresiasi yaitu sebesar 4.000. Selanjutnya bagian E. Bagian E ini merupakan sama seperti penjelasan sebelumnya ketika kita belajar materi ini, kita di sini menerapkan bagaimana membuat predetermined overhead. Nah, kembali lagi predetermined overhead rate ini itu kan bagaimana kita membuat sebuah tarif overhead yang dihitung terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu habis dalam sebulannya. Jadi kita bisa perusahaan bisa memperkirakan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, akhir bulan, bahkan akhir kuartal dari sebuah pekerjaan itu. Jadi bagian E ini dikatakan bahwa proses berdasarkan bahan yang digunakan di setiap pekerjaan. Jadi kita disuruh membuat overhead rate dari manufaktur Sitobas Home ini yang berlandaskan pada biaya bahan yang digunakan. Nah, katanya tarif yang telah ditentukan sebelumnya didasarkan pada bahan yang diharapkan. Jadi dikatakan di sini mereka mengharapkan biaya material itu sebesar $80.000 dan biaya overhead yang diharapkan sebesar $120.000. Nah, dari sini kita harus mencari terlebih dahulu yang tadi predetermined overhead rate-nya. Nah, bagaimana cara mencari itu? Yaitu kita bagikan dari estimasi manufacturing overhead-nya. Nah, di soal dikatakan estimasi manufacturing overhead-nya itu sebesar $120.000. Sedangkan untuk biaya bahannya itu yaitu $80.000. Jadi untuk mencari predetermined overhead rate-nya yaitu hasil bagi $120.000 ke $80.000 yaitu 150%. Nah, untuk menuliskannya di jurnal bisa kita lihat bahwa di bagian ini. Nah, 1.500 ini dapat dari mana? Tadi kan kita sudah mendapat predetermined overhead rate-nya itu sebesar 150%. Nah, tinggal kita kalikan bahwa di bagian nomor 2 ini kan 1.000. 1.000 dikali 150% yaitu 1.500. 4.000 dikali 150% itu 6.000. Dan 3.000 dikali 150% itu 4.500. Untuk direct labor-nya saja. Maka seperti penulisan jurnal,
untuk ini yaitu maka applied manufacturing overhead-nya itu sebesar 12.000 dari hasil yang sudah kita tentukan sebelumnya, biar dia balance. Selanjutnya itu finished good inventory. Ini sama halnya dengan pas kita belajar sebelumnya, langsung saja hasil dari penjualannya yaitu bagian F, yaitu katanya finish good-nya itu untuk job 13 itu $9.000 dan 14 $13.000. Tinggal kita tulis yang ditentukan di bagian soal itu 9.000 dan 13.000. Untuk kreditnya seperti penulisan di jurnal yaitu finish good inventory-nya yaitu sama dia balance. Begitu juga dengan bagian G, sold job 13 itu 12.000 dan job 14 itu 15.000 dan keduanya itu secara cash. Kita cari di penulisan jurnal secara cash. Tinggal ditulis di penulisan jurnal seperti ini. Sama halnya dengan bagian H. Bagian H dikatakan bahwa control overhead manufacture itu yang diterapkan. Jadi overhead manufacture aktual yang dikeluarkan untuk bulan tersebut adalah $13.000. Jadi setiap kelebihan atau kekurangan biaya overhead dihapuskan ke harga pokok penjualan. Nah, $13.000 ini itu sebagai applied manufacturing overhead di prinsip penulisan jurnal. Karena manufacturing overhead controlnya 13.000, berarti cost of goods sold-nya itu 1.000. Dari segi debit dan kredit dia seimbang. Nah, bagian B-nya kita disuruh menuliskan ketika sejurnal sudah benar cara penulisannya untuk membuat ke T akunnya, kita membuat seperti prinsip yang sebelumnya dijelaskan. Ini soal tambahan dari Pak Wesley untuk bagian nomor 1. Oke, thank you Indah ya. Sorry Indah, Mariani ya. Tapi nggak usah dini ya, tetap itu aja screen-nya ya. Iya Pak. Oke, saya akan tambahkan. Nah, pertanyaan saya satu Mariani, ini soalnya kamu bikin sendiri ya? Saya dapat referensi dari buku Pak. Buku ya, coba ke atas, paling atas. Untuk di soal, nah informasi yang paling awal 5.500 ini tidak dicatatkan ya? Iya Pak, karena kan di sini dibilang kita membuat ke prinsip penulisan jurnalnya hanya biaya tambahan yang terjadi di bulan itu Pak. Oke. Jadi untuk informasi yang 1.500 ini untuk biaya prosesnya tidak dicatatkan ya? Iya Pak. Oke. Mungkin atau enggak ada pertanyaan enggak dari adik-adik? Silakan. Tidak ada? Pak, izin Pak Oke, bertanya. silakan. Saya mau bertanya yang di bagian kan ada informasi yang beginning and ending ini, Kak. Oke. Agak di bawah, Kak. Dek, suaranya kurang jelas. Yang informasi tabel beginning and ending ini, Kak. Oke. Agak ke bawah, Kak. Oke. Itu di kan ada informasi ending balance untuk finish inventory sama COGS-nya. Oke. Lu di T akun nggak dicatatkan. Oke. Atau memang nggak dicatat atau bagaimana gitu? Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, mix-nya adalah di sini. Ini adalah saya yang bikin ya, saya tambahkan kemarin biar bisa dicatatkan dalam bentuk T akun ya. Jadi mix-nya adalah ending balance-nya. Kalau kita melihat definisi inventory-nya, coba silakan ke bawah, Mariani. Nah, ada perbedaan. Ya.
di finish good inventory-nya bagian bawah, Mariani. Nah, di sini ya. Dia saldonya 300 ya. Jadi miss-nya di situ. Seharusnya saldonya 300 di soal. Jadi bukan 500. Sama halnya dengan COGS-nya. Ya. Jadi saya miss kesalahannya di pembuatan soalnya. Oke, Ken ya. Iya, Pak. Jadi Oke. Pak itu bagaimana ya Pak? Atau ada dimasukkan ke T akunnya gitu Pak? Ya, harusnya sesuai dengan itu. Ending balance-nya harusnya muncul di T akunnya harusnya sama. Iya, Pak. Oke, itu nggak dicatatkan, itu posisi. Kalau untuk saldo awal, ya. Oke. Oke Pak. Oke, baik lagi ke atas, Mariani. Nah, pertanyaan saya satu sih ke Mariani gitu kan. Konfirmasi saja untuk bagian E gitu. Saya tadi harapannya sih dari adik-adik tuh yang menanyakan itu gitu kan. Nah, bagian E ini kan ada pengukuran yang namanya predeterminant overhead rate-nya kan, atau tarif yang ditentukan di awal, atau overhead yang ditentukan di awal. Nah, kamu kan berdasarkan penggunaan material ya. Iya, Pak. Oke, nah, asumsi saya ini adalah penggunaan material secara tidak langsung. Karena kita mengukur overhead. Betul tidak, Mariani? Iya, Pak. Ya, jadi penggunaan material tidak langsung ya. Nah, ini sebenarnya yang nanti saya coba cari juga referensinya, apakah kita menggunakan, nah setahu saya sih pengukuran yang namanya predeterminant overhead rate itu, ya kita menggunakan konsep berapa estimasi dan berdasarkan apa, basicnya apa, ya. Apakah kita bisa menggunakan basicnya itu, nah di sini ada ya, estimate direct labor cost-nya. Direct ya, bisa ya. Bisa, Pak. Oke, Saya dapat dari sini, Pak. oke. Oke, berarti firm ya. Kita Iya. balik lagi ke soal. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya direct materialnya berarti ya. Iya, Pak. Oke, baik lagi ke soal. Oke, berarti nanti kalau yang misalnya dikasih tahu di soal berdasarkan direct material, silakan tentukan nanti berapa untuk apa namanya biaya overhead yang dibebankan. Ini kan sebenarnya setelah kita menentukan berapa predetermined overhead rate-nya, kemudian itu nanti kita gunakan acuan untuk menentukan berapa biaya overhead yang dibebankan atau manufacturing overhead applied. Ya, paham ya adik-adik ya? Nah, kalau di sini kan si Mariani menggunakan direct material, makanya tadi yang ke bawah itu coba tadi kan dapatnya 150% ya tarifnya ya. Iya, Pak. Maka Mariani tadi menggunakan acuan atau informasi penggunaan dari direct material inventory-nya. Jadi untuk misalnya work in process untuk kode 13 atau pekerjaan kode 13, 14, 15, nah itu yang dikalikan ya, dikalikan dengan penggunaan ataupun biaya overhead yang dibebankan. Ya, paham ya adik-adik ya? Jadi misalnya kita menggunakan acuannya adalah predetermined overhead rate-nya itu berdasarkan tenaga kerja langsung. Berarti nanti yang diakumulasi ataupun yang dikalikan adalah instrumennya ataupun bagian informasi yang di poin nomor 3 ya, Mariani ya. Ya, yang ini. Sorry, nomor 3. Bukan, pengerjaannya. Jawabannya. Nah, di sini. Ya. Iya, nomor 2, Pak. Nah, kalau kamu kan menggunakan direct material untuk penentuan tarif Open. ya overhead yang ditentukan di awal itu, berarti kamu nanti perkalikan berapa tarifnya dikalikan dengan berapa biaya ataupun penggunaan material untuk masing-masing pekerjaan. Tetapi kalau tarif predetermined overhead-nya itu berdasarkan tenaga kerja yang digunakan, berarti kamu nanti dikalikan dengan penggunaan tenaga kerja langsung untuk setiap pekerjaan. Seperti itu ya. Iya, Pak. Tenaga kerja berarti bagian 3, Pak. Ya, jadi adik-adik paham ya di situ ya? Ada yang bingung nggak?
Saya masih bingung, Pak. Terus kalau kamu bingung, gimana caranya biar ngerti? Jadi gini, sebenarnya Mariani kan konsepnya ini berdasarkan rules pencatatan jurnal yang berapa minggu sebelumnya pada saat membahas ini saya sudah kasihkan rules-nya seperti apa. Nah, adik-adik sebenarnya bisa menggunakan contoh seperti sebelumnya yang pernah kita bahas gitu ya. Misal di sheet 1 ada isinya kan. Coba silakan diklik Mariani. Nah, seperti ini juga sebenarnya bisa. Misalnya, oke, kamu pertama catatkan di jurnal pembelian bahan bakunya, yaitu poin nomor 1. Kemudian nomor 2, kamu catatkan berapa penggunaan bahan baku untuk membuat yang namanya ataupun untuk setiap pekerjaan. Kodenya apa? Di sini kan kodenya ada kode 13, 14, 15 gitu. Berapa penggunaan bahan bakunya? Jadi nanti manufacturing overhead control-nya itu pencatatannya di bawah gitu. Jadi kamu gunakan dulu, catatkan terlebih dahulu di jurnalnya penggunaan bahan baku untuk membuat ataupun untuk melakukan pekerjaan dengan kode 13, 14, 15. Jadi manufacturing overhead-nya jangan dibuat dulu gitu ya. Jadi pencatatan jurnal yang kedua, jadi WIP untuk 13, WIP untuk 14, WIP untuk 15, kemudian nanti untuk itu saldo debitnya, saldo kreditnya adalah direct material inventory. Tapi nanti nggak 10.000, akhirnya nanti untuk direct material inventory yang tercatat adalah 8.000. Ya. Kemudian setelah kamu menggunakan atau mencatatkan di dalam jurnal untuk penggunaan bahan baku langsung untuk setiap pekerjaan, kemudian di pencatatan jurnal yang ketiga, kamu catatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk setiap pekerjaan. Ya, di sini. Kemudian baru nanti penggunaan yang namanya biaya overhead. Jadi perbedaan antara kontrol dengan applied itu adalah untuk manufacturing overhead ini, ya manufacturing overhead control ini adalah biaya overhead itu yang bisa diukur secara langsung. Bahasa sederhana seperti itu. Jadi tidak perlu ditentukan dulu tarifnya gitu. Karena sudah misalnya penggunaan bahan baku secara tidak langsung gitu ya. Itu kan bisa diukur. Berapa penggunaan bahan baku tidak langsungnya? Ya. Sama halnya dengan berapa penggunaan tenaga kerja tidak langsung itu bisa diukur. Nah, untuk yang manufacturing overhead applied itu adalah biaya yang tidak bisa diukur, sehingga kita tentukan dulu berapa tarifnya, baru kita nanti akumulasi berapa penggunaannya. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Jadi tahapannya kita tentukan dulu berapa penggunaan biaya overhead untuk yang bisa diukur secara langsung, baru nanti tahap selanjutnya adalah kita menghitung berapa biaya overhead yang diaplikasikan atau dibebankan ya berdasarkan konsep predetermined overhead. Ya, tahapannya seperti itu. Jadi bebas, silakan nanti adik-adik mau dibuatkan lebih ringkas ya, langsung digabungkan boleh ya. Atau mau dibuat secara bertahap juga boleh. Ya. Paham ya? Oke, nanti silakan direview kembali dengan menonton videonya dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah kita pelajari pada topik ini ya. Kira sih nggak akan terlalu nggak akan terlalu susah lah gitu. Hanya step by step-nya harus dipahami gitu. Mulai dari misalnya penggunaan konsepnya tetap sama bahwa full cost-nya itu selalu ada 3, yaitu penggunaan bahan baku, ya penggunaan tenaga kerja dan biaya overhead, di mana untuk direct cost-nya itu adalah bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, sedangkan biaya overhead-nya adalah bahan tidak langsung, kemudian tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead lainnya. Selalu konsepnya itu yang harus ditentukan. Jadi misalnya mulai berangkat dari penggunaan bahan baku, kemudian penggunaan tenaga kerja, baru nanti pengukuran biaya overhead. Jadi step by step untuk pengerjaannya. Oke? Jadi itu ya. Jadi kemudian nanti untuk pencatatan di T akun ya, silakan ke bawah Mariani. Ya, jadi untuk T akun ini sebenarnya hanya memindahkan saja gitu. Jadi untuk mempermudah adik-adik nanti mencatatkannya di T akun ya, tadi sudah dicatatkan di jurnal.
kemudian memindahkannya di akun, ya, dibuatkan saja simbol untuk masing-masing saldo kredit dan debitnya gitu. Misal di akun payable itu di pencatatan di jurnalnya di angka berapa, ya. Jadi dikasih notif aja gitu, sehingga lebih mempermudah pencatatannya nanti di akun itu, jadi tidak ada yang terlewat gitu. Jadi misalnya bisa dilakukan cross check nih, oh ya pencatatan di jurnal untuk poin 1 misalnya kan, apakah sudah dicatatkan di akun atau belum. Jadi itu mempermudah kita untuk melakukan kontrol ya, apa yang sudah kita catatkan di jurnal dan apa yang akan kita catatkan di akun. Ya, paham ya? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Clear? Pak, Ya, saya silakan. mau tanya lagi, Pak. Silakan. Saya sebenarnya masih belum ngerti yang bagian instruksi H itu, Pak. H. Silakan. Untuk pencatatan jurnal jadinya applied manufacturing overhead-nya 12.000, terus manufacturing overhead control-nya jadi 13.000. Berarti aktual overhead-nya itu jadi manufacturing control-nya, Pak. Soalnya kan saya ada baca literatur gitu kan, Pak, kalau misalnya untuk under applied sama over applied, Pak, dia nanti pencatatan akunnya pencatatan jurnalnya itu jadi tinggal COGS sama manufacturing overhead control, Pak. Saya kurang paham nih. Poinnya apa kira-kira, Niken? Saya nggak pahamnya kenapa kan aktual manufacturing overhead-nya 13.000 kan, Pak, diketahui. Oke. Kemudian di pencatatan jurnal untuk yang H itu dia jadi masuk ke total applied sama cost of goods sold, Pak. Oke, coba di Kan jadi 13.000. pencatatannya coba Mariani. Oke. Ya, saya nanya, ya kenapa jadi begitu, Pak? Ya itu saya kurang pahamnya di situ, Pak. Oke, jadi gini, applied manufacturing overhead itu setelah dibebankan itu menjadi aktual. Jadi kita gabungkan apa namanya? Tadi kan kita sudah dapat akumulasi untuk berapa biaya manufacturing overhead kontrolnya. Jadi biaya manufacturing overhead itu adalah biaya manufaktur aktual. Ya. Oke, di awas kan itu kan 12.000. Sorry, yang sebelumnya berapa? Yang di atas berapa? Manufacturing overhead controlnya 2.000, sorry, 2.000. Kemudian $3.000. Oke, saya sederhananya gini. Begitu misalnya kita sudah menentukan berapa tarifnya, ya, berapa tarif yang ditentukan untuk penggunaan biaya overhead yang akan dibebankan pada produk. Ya, kita sudah tahu nih, tadi tarifnya adalah 150. Nah, kemudian setelah kita lakukan perhitungan, ya, bahwa penggunanya sebenarnya adalah 150% dari misalnya tadi kita menggunakan acuannya adalah penggunaan bahan baku, ya. Jadi biaya overhead yang dibebankan adalah 150% dari penggunaan bahan baku. Nah, bentuknya adalah biaya bahan baku yang dibebankan atau biaya overhead bahan baku yang akan dibebankan, ya. Nah, begitu kita sudah mendapat nilainya, ya, applied manufacturing overhead ini adalah sama dengan biaya manufacturing overhead yang aktual yang sudah dijalankan atau yang sudah dibebankan ke produk. Sehingga seharusnya pengertian dari applied manufacturing overhead itu sama dengan aktual manufacturing overhead. Ya, makanya nilainya sama. Oke, kemudian pertanyaannya adalah 13.000, ya kan?
Nah, untuk applied manufacturing overhead berdasarkan penggunaan bahan baku itu adalah 12.000 ya. Kemudian ada 1.000-nya itu adalah COGS. COGS ada selisih nggak? COGS-nya debit 9.000 ya 22.000 ya. Di jurnalnya habis nggak COGS-nya? Di AT akun bawah COGS-nya 22.000 ya. Ada muncul 1.000 ya. Berarti itu dikasih tahu di soal ya harusnya. Di soal ada nggak disebutkan ada saldo atau ending balance untuk COGS mungkin? Oke. Kalau dari kamu ada ini nggak, insight nggak untuk Mariani untuk soal poin nomor H? Selisihnya muncul dari mana? Selisihnya, saya kemarin berasumsi bahwa dia biar balance, Pak. Jadi 12.000 ke 1.000 ini dapat dari pengurangan ini, Pak. Kalau yang saya baca, kan ada contoh soal yang persis seperti ini di buku apa namanya? Ini, Pak, Planning Fundamental of Cost Accounting ini. Enggak, maksud saya bisa dicatatkan di jurnal 1.000 untuk CGS-nya diinfokan di soal nggak sebelumnya? Enggak, Pak. Cuman karena di soal dikatakan 13.000 ini, Pak. Oke ya. Oke, itu nanti saya coba ini ya. Kamu nanti coba dicek lagi ya, Marian ya. Ya, Coba kasih ini. Saya juga coba cari tahu ya. Kenapa bisa muncul COGS-nya di angka 1.000 ya? ya, Pak. Oke, itu ya, Niken ya. Pak, menurut saya 1.000 itu karena di sini diketahui any over or under applied overhead is written off to cost of goods sold, Pak. Yang Atau bagian mungkin berapa? karena itu, Pak, di soalnya. Ending? Yang di soal H itu, Pak, di kalimat terakhir. Kalau misalnya ada under apply sama over apply, itu dicatatkan ke COGS mungkin ya, Pak. Makanya 1.000 ke COGS. Iya, makanya Oke, tadi. sorry. Ya, yang 150.000 aktual. Oh iya, oke. Betul. Jadi tarif aktualnya adalah 13.000, yang dibebankan adalah 12.000. Seperti itu ya. Jadi under apply kan. Jadi ada sekitar 1.000 yang tidak digunakan ya. Jadi itu dibebankan ataupun dimasukkan ke dalam COGS. Ya, seperti itu ya. Setiap kelebihan atau kekurangannya, Pak. Ya, kelebihan jatuhnya kan. Iya, Pak. Oke, good. Ya, itu kan ya. Oke, terjawab ya. Thank you Ken ya. Saya nggak perhatikan itu malah. Oke, jadi di materi sebelumnya kita sudah pelajari ada istilah under applied dan over apply gitu ya. Jadi pada saat kita menentukan misalnya tarifnya, kemudian kita hitung berapa nilai aktual untuk manufacturing overhead, maka nanti kita lihat nih kira-kira apakah dia lebih kecil atau lebih rendah dari penggunaan ataupun aktual manufacturing overhead sebelumnya gitu. Kalau di sini diinfokan dalam soal kalau dia baik dia lebih besar ataupun lebih kecil, maka itu diakumulasikan ataupun dibebankan dalam bentuk COGS atau dicatatkan di jurnal untuk COGS. Seperti itu ya. Itu kan ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, yang lain? Untuk soal nomor 1 clear ya?
Oke. Baik, nanti silakan itu lagi, di review lagi untuk soal nomor 1. Sehingga nanti untuk pengerjaan di kuis dan soal UAS bisa lebih mudah ya. Silakan untuk soal nomor 2. Thank you ya Mariani ya. Iya, Pak. Silakan untuk soal nomor 2, saya silakan ke Indah. Baik, selamat siang buat Bapak dan adik-adik sekalian. Jadi untuk soal nomor 2, demikian soalnya. Diketahui bahwa di dalam suatu produksi tas terdapat 2 departemen, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Nah, di bulan Maret diketahui bahwa di bagian departemen pemotongan terdapat beberapa data produksi sebagai berikut, di mana di WIP unit awal itu ada 80 unit, terus unit yang dimulai diproses di departemen pemotongan ada 700 unit. Kemudian unit yang dikeluarkan dari departemen pemotongan menuju departemen perakitan ada sebanyak 550 unit. Kemudian ada data lagi untuk persentase awal dan persentase akhir dari penyelesaian di work in process sebagai berikut, di mana untuk persentase awal material ada 100%, labor 30%, factory overhead ada 50%. Kemudian untuk persentase akhir untuk material ada 100%, labor 20%, dan factory overhead ada 40%. Kemudian ada lagi data biaya produksi di bulan Maret, di mana dari proses yang sebelumnya terdapat biaya sebesar untuk departemen pemotongan dari biaya departemen sebelumnya tidak ada, karena kan karena departemen awalnya itu departemen pemotongan, jadi departemen sebelum departemen pemotongan ini nggak ada, jadi biayanya 0. Kemudian untuk biaya work in process-nya, untuk biaya materialnya ada $1.975, untuk labornya ada $425, untuk factory overhead-nya ada $600. Kemudian biaya yang dimasukkan ke dalam proses untuk biaya materialnya ada $15.675, biaya labornya $6.625, dan biaya factory overhead-nya ada $8.750. Kemudian kan yang ditanya itu proses penghitungan costing proses untuk departemen pemotongan menggunakan weighted average method. Nah, ini terdapat beberapa langkah. Langkah pertama itu kita harus menentukan physical flow of resource-nya. Seperti diawali dengan penulisan data work in process pada awal Maret, yaitu tanggal 1 Maret kan. Seperti yang diketahui di sini beginning WIP unitnya ada 80, maka dituliskan di sini 80. Terus unit yang dimulai diproses pada bulan Maret itu ada 700, maka dituliskan di sini 700. Kemudian ditotalkan, maka hasilnya 780. Kemudian hasilnya kan yang keluar dari departemen pemotongan ada 550 kan.
Namun kan hasil yang dikeluarkan harus sama dengan hasil yang dimasukkan, output harus sama dengan input. Maka transfer out, total dari transfer out dan total dari WIP itu harus sama dengan 780. Yang ini harus sama dengan yang ini. Berarti tinggal dikurangin aja 780 dikurang 550 sehingga kita dapat mengetahui bahwa sisa yang ada di WIP itu ada 230 unit lagi. Yang itu maksudnya di sini WIP itu unit yang belum selesai, ada sebanyak 230 unit. Kemudian langkah berikutnya itu menghitung equivalent of production. Tadi kan diketahui transfer out-nya 50. Berarti kalau transfer out, dia berarti udah selesai secara menyeluruh atau 100%. Maka kalau diekuivalenkan ke equivalent unit, materialnya 550, labornya 550, factory overhead-nya 550. Kemudian di WIP-nya kan ada sisa 230 lagi. Kemudian kita ubah jadi jumlah seperti di equivalent unit gitu kan. Nah, jadi presentasi yang digunakan kalau weighted average method ini menggunakan ending WIP, bukan beginning WIP. Berarti untuk material kan dia 100%, berarti 230 dikali 100%. Hasilnya tetap 230. Nah, untuk labornya 20%, berarti 230 dikali 20% hasilnya 46, dan factory overhead dikali 40%. 230 dikali 40% hasilnya 92 unit. Kemudian ditotalkan untuk material 780 unit, labor 596 unit, factory overhead 642 unit. Kemudian masuk ke langkah ketiga yaitu mengidentifikasi product cost. Yang ini data yang yang diperoleh dari ini, dari soal yang sudah diketahui, cuma diubah aja bentuknya jadi seperti ini. Nah, biaya WIP pada bulan Maret tanggal 1 itu 3.000. Kemudian material cost-nya 1.975. Labor cost-nya 425. Factory overhead-nya 600. Nah, yang total cost ini, yang 3.000 ini jumlah dari material cost, labor cost, dan factory overhead. Kemudian current cost ini, itulah yang ini, biaya yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Untuk material cost-nya 15.675, labor cost 6.625, dan factory overhead 8.750, ditotalkan jadi $31.050. Kemudian ditotalkan lagi gitu kan. Selanjutnya ke langkah keempat, yaitu menghitung cost per equivalent-nya. Nah, total cost yang ini, inilah yang dari step 3, yang ini. 17.650, 7.050, 9.350. Terus total equivalent unit itu hasil dari step 2, yang ini 780, 596, 642. Kemudian untuk memperoleh cost per equivalent unitnya, dibagikanlah total cost ini dengan total equivalent unit, sehingga kan diperoleh rata-rata biayanya. Makanya disebutkan metodenya itu metode weighted average atau metode rata-rata. Jadi hasilnya itu $22,63 untuk biaya material cost-nya. Ini $22.063 per equivalent unit. Untuk labor cost-nya ada $11,83 per equivalent unit. Untuk factory overhead ada $14,56 per equivalent unit.
Selanjutnya menuju ke langkah kelima, kita melakukan penghitungan total biaya produksinya kan. Pada transfer out-nya kan equivalent unit untuk material, labor cost, dan factory overhead kan 550 untuk keseluruhannya. Untuk material cost, labor cost, dan factory overhead. Karena kan tadi udah diketahui di datanya ini. Kalau yang ditransfer out itu 550. Kemudian cost per equivalent unitnya itu dari sini. Nih, dipindahin ke sini. Selanjutnya kita hitunglah masing-masing biaya untuk biaya material cost, biaya labor cost, dan biaya factory overhead. Dikalikanlah $22,63 ini dikalikan dengan yang 550 unit ini. Sama juga caranya untuk menghitung labor cost ini sama dengan cara menghitung untuk di material cost tadi $11,83 dikali 550, $14,56 dikali 550, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Kemudian untuk WIP-nya sama, dia dikali unit equivalent unit yang ini, yang dari step 2 yang ini dipindahin ke sini. Ini equivalent unit yang ada di WIP, yang sedang ada di dalam proses tapi belum selesai. Dikalikan juga dengan cost per equivalent unit, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Kemudian total dari biaya transfer out dan total dari biaya WIP itu dijumlahkan. Berarti total biaya produksinya ada segini. Nah, kemudian di pertanyaan kedua kan ada buatlah kayak laporan biaya produksi. Nah, cara penulisannya begini. Pertama-tama tulis dulu unit yang tadi yang masuk. Kan di beginning WIP ada 80 unit. Terus yang dimulai diproses ada 700 unit. Ini kayak dipindahkan dari yang ini, dari yang step pertama. Dipindahkan ke sini. Terus yang di bawahnya tadi, yang ini dipindahkan ke bawahnya. Nih. Terus dituliskanlah equivalent unit. Nah, yang ini dari step 2-nya. Dari step 2 yang ini. Nih, kan? Nah, setelah itu kita tulislah flow of cost-nya. Nah, kalau misalnya ini, dia total yang tadi, yang dari data yang ini. Kemudian, WIP beginning inventory-nya, ini diperoleh dari sini. Ini yang dari step 3 tadi. Dari step 3, ini kan, dipindahkan ke sini. Terus tuliskanlah cost per equivalent unitnya. Ini dari step 4. Nih, dari step 4 dipindahkan ke sini. Nah, terus selanjutnya kita hitunglah total biaya transfer out sama total biaya WIP. Yang ini dari step 5. Yang ini, total yang ini dan total yang ini. Terus dijumlahkan. Selanjutnya kan untuk soal yang berikutnya menghitung dengan
FIFO metode FIFO. Untuk langkah pertama ini, dia sama dengan metode yang di weighted average. Penulisannya sama. Kemudian untuk step kedua, di sini yang berbeda. Nah, pertama-tama kita tulis dulu kan beginning WIP-nya. Itu kan 80. Nih, 80 semua ditulis. Kalau metode FIFO ini kan dia first in and first out. Jadi yang pertama masuk itu diselesaikan dulu, baru yang diselesaikan dulu baru dia yang pertama kali keluar gitu. Nah, setelah kita tulis yang beginning WIP ini, selanjutnya kita tulislah start and complete. Ini maksudnya kan diketahui tadi transfer out-nya 550. Nah, berarti yang diselesaikan dari proses dari unit yang mulai diproses tadi ada 470. Jadi ini 550 dikurang 80. Kemudian yang in work in process inventory ini itulah yang 230 yang ini. Nih, 230. Ini yang diekuivalenkan berdasarkan ending WIP, presentasi ending WIP. Kemudian yang ini itu jumlah dari 550 ditambah dengan in work in process inventory ini. Kemudian kan ini ada less work from beginning. Ini kan yang dari sini yang 80 itu. Tapi kan 80 ini dia kan belum selesai sebenarnya, masih ada di dalam proses itu kan. Nah, inilah yang pakai beginning presentasi beginning WIP. Yang ini diekuivalenkan lah yang 80 ini. Untuk material kan dia 100%, nah berarti dia 80 dikali 100%. Terus lebarnya 30%, itulah 80 dikali 30%, hasilnya 24 unit. Kemudian untuk factory overhead-nya 80 dikali 50%, itulah hasilnya 40 unit. Kemudian dijumlahkanlah, dikurangkan, berarti 780 dikurang 80, 596 dikurang 24. Itulah yang baru saja diselesaikan di Maret gitu. Kemudian di step 3-nya kita mengidentifikasi produk cost-nya. Kalau ini dia datanya dari yang ini. Sama kayak step 3. Oh, tapi bedanya di current cost march-nya ini. Sama nggak ya? Oh, sama kok. Oke. Sama. Cuma bedanya kan di langkah berikutnya. Kalau misalnya di weighted average, di step 4-nya dia pakai total cost. Tapi kalau misalnya di FIFO, di step 4-nya dia pakai current cost, nggak pakai total cost. Jadi yang kita pakai yang ini, bukan yang ini. Nah, masukkanlah yang ini kan, yang current cost-nya ini ke sini. Terus masukkan yang ini, total equivalent ini yang dari step 2. Yang ini. Ke sini. Terus dibagikan. Hasilnya inilah yang kita dapatkan cost per equivalent untuk material cost-nya $22,39, labor cost-nya $11,58, factory overhead-nya $14,53. Kemudian kita hitunglah total biaya produksinya. Caranya
Untuk material cost kan 1.975. Labor cost-nya 425, factory overhead-nya $600. Ini kan cost from beginning WIP. Cost dari WIP awal yang 80 unit tadi. Kemudian ini dari begini untuk current cost to complete beginning WIP inventory ini kan tadi yang diekuivalenkan kan 24 nih. Berarti yang udah selesai itu ada 24 unit kan? Berarti 80 dikurang 24 unit. 80 dikurang 24 unit dikali $11,58. Sehingga diperolehlah $1.073,48. Kemudian untuk factory overhead-nya kan tadi ada 40 yang udah selesai. Berarti 80 dikurang 40 dikali $14,53. Hasilnya 1.181,2. Nah, ini kenapa 0? Karena kan dia 100% selesai kalau yang untuk material cost-nya. Sehingga ditotalkan hasilnya demikian. Kemudian dilanjutkan dengan current cost of unit started and complete. Kalau ini dia dari yang ini 470 ini. Uh, 470 dikali masing-masing biaya material cost, labor cost, dan factory overhead. Hasilnya jadi segini, yang ini. Terus kalau misalnya cost assign ini, dia yang ini, yang 230 ini. Dikalikan dengan masing-masing biayanya, sehingga hasilnya setelah ditotalkan, yang ini, yang total cost dari beginning, total cost dari transfer out, dan total cost dari WIP-nya, hasilnya berikut. Untuk material cost-nya ada $17.648, labor cost-nya ada $7.048,76, factory overhead-nya ada $9.347,06. Demikian penjelasan dari saya. Oke, Indah. Thank you ya. Coba di hold ya. Sedikit koreksi untuk yang ini sekarang lagi di screen. Untuk current cost of unit standard, start and complete, itu harusnya 22 juta. 22.795. Yang mana, Pak? Ya, ini apa namanya? Itu current cost of unit start and complete. Bawah dikit ya itu. Ini ya, Pak. Ya, harusnya itu penjumlahan dari biaya yang dibebankan untuk material cost, labor cost, dan factory overhead. Itu harus penjumlahan dari 10 juta, 5 juta, sama 6 juta. Oh, iya, Pak. Ya, coba direvisi ya. Oke, sambil direvisi sama Indah,
kira-kira sudah sedikit paham nggak? Saya butuh sedikit aja lah dulu. Adik-adik, silakan. Atau ada yang bingung, kira-kira bingungnya di bagian yang mana? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Ruth. Untuk perhitungan seperti ini kan, Pak, boleh nggak Pak angkanya itu dibulatkan gitu kan, Pak? Jadi nggak pakai desimal ya, Pak? Atau kalau misalnya pun pakai desimal, Pak, berapa angka di belakang desimal gitu ya, Pak? Yang optimalnya gitu, Pak. Karena saya masih bingung gitu, Pak. Oh, oke. Desimalnya ya? Iya, Pak. Harusnya sih kalau saya sih masih ada toleransi lah gitu. Misalnya penggunaan berapa angka di belakang koma, saya rasa sih nggak akan terlalu, hasilnya nggak akan signifikan gitu perbedaannya ya. Jadi buat saya sih nggak masalah. Saya lebih ke kalian paham untuk prosesnya itu aja sih. Oh, tadi tuh 22.000 ya Indah ya, bukan juta ya. Saya yang seliwer ya. Iya, Pak. Oke, berarti saya yang seliwer. Saya kira tadi juta. Jadi itu ya Ruth ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi nggak masalah. Saya sih nggak terlalu lah. Harus presisinya harus pas sekali gitu. 2 angka di belakang koma harus pas. Saya nggak seperti itu. Oke ya. Oke, sebenarnya saya pengen, karena waktunya juga sudah terbatas ya, saya mau garis besarnya saja ingin sampaikan ke adik-adik bahwa perbedaan antara weighted average ya, di mana kita menentukan berdasarkan pembobotan rata-rata dengan sistem FIFO atau first in first out ya. Perbedaannya sebenarnya bahwa di FIFO kita mempertimbangkan ataupun istilahnya barang yang ada ya, yang misalnya dalam bentuk persediaan, nah ini yang pertama kali kita keluarkan. Makanya sistemnya adalah first in, first out. Nah, poinnya adalah informasi di soal misalnya untuk persediaan di awal bulan, ini yang harus pertama kali kita keluarkan. Gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau kita melihat bahwa ekuivalensi untuk setiap biaya, misal untuk material, labor, ataupun factory overhead, ya, untuk persediaan awal dan persediaan akhir, ekuivalensinya berbeda. Nah, itu di soal diinfokan misalnya untuk persediaan awal, penggunaan material ya 100% ya, baik dia dalam bentuk persediaan awal ataupun persediaan akhir, itu penggunaan material itu ekuivalensinya adalah 100% atau disetarakan penggunanya adalah 100%. Penggunaan tenaga kerja, nah ini yang berbeda. Untuk persediaan awal, ekuivalensinya adalah 30%. Untuk persediaan akhir, itu adalah 20%. Biaya overhead juga ada perbedaan. Untuk persediaan awal, ekuivalensinya atau setara dengan 50% penggunaan biaya overhead. Sedangkan untuk WIP dalam bentuk persediaan akhir, ya itu hanya 40%. Nah, perbedaan inilah nanti yang menentukan ya selisih antara biaya yang dibebankan untuk setiap setiap jenis biaya, ya kita tadi sudah menentukan misalnya biaya material, biaya labor dan faktor overhead ya, ekuivalensinya ini nanti yang menentukan biaya yang timbul atau yang dibebankan untuk biaya produknya. Atau misalnya kalau sini kan kita berbicara untuk departemen ya, biaya departemen yang kita bebankan ke produk. Nah, karena ada perbedaan. Beda ceritanya misal ternyata untuk ekuivalensinya baik untuk persediaan awal ya ataupun untuk persediaan akhir itu sama gitu ya. Kalau sama ya harusnya hasilnya sama. Ya. Nah, yang realnya di lapangan bahwa ternyata itu ada perbedaan. Sehingga dua metode ini secara presisi memang metode FIFO ini jauh lebih akurat gitu. Karena kita menentukan ataupun memperkirakan ataupun membebankan biaya berdasarkan ekuivalensi untuk setiap jenis biayanya. Ya. Jadi poinnya seperti itu. Atau bisa saja untuk lebih sederhana saya jelaskannya seperti ini. Kenapa ada perbedaan gitu ya? Nah, di sini maksudnya ada persediaan dalam bentuk work in process. Nah, untuk departemen cutting, artinya kan di sini tidak ada penambahan bahan baku lagi gitu. Ya, jadi bahan materialnya ya sudah 100% gitu. Kan hanya untuk departemen pemotongan, jadi tidak ada bahan baku langsung yang ditambahkan lagi.
Beda ceritanya untuk bahan baku langsung gitu. Misalnya pemotongannya dengan mesin, ya. Berarti ada biaya bahan baku tidak langsung yang kita alokasikan. Misalnya kita untuk biaya overhead, biaya bahan baku tidak langsungnya adalah misalnya kalau dia mesin, berarti ada biaya listrik ya, kalau dia menggunakan mesin. Atau misalnya kalau dia menggunakan tenaga manual dengan menggunakan misalnya alat potong gunting misalnya gitu kan, berarti ada biaya tambahan ya. Nah itu yang nanti yang berbeda. Kira-kira ekuivalensinya berapa? Kita setarakan untuk penggunaan bahan baku tidak langsungnya itu berapa. Nah itu kenapa persentasenya itu berbeda-beda. Ya, jadi misalnya dari bulan lalu ya kita dapat persediaan ya sisa dari bahan baku tidak langsung misalnya, atau yang belum diolah. Misalnya dari bulan Februari kita ada WIP-nya itu adalah 100.000 unit gitu kan. Ternyata yang kita lanjutkan untuk produk jadi di departemen itu hanya 80.000 unit gitu. Berarti ada persediaan di akhir bulan itu sebanyak 20.000 unit gitu. Nah, yang 20.000 unit ini tentu beda lagi nanti ekuivalensinya untuk bulan selanjutnya. Karena selalu akan ada perubahan berdasarkan misalnya biaya overhead yang tadi, ataupun tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproses bahan baku yang bukan bahan baku ya, barang setengah jadi untuk menjadi barang jadi tadi. Selalu ada perubahan di sana. Ya. Jadi itu istilah sederhananya di industri manufacturing kalau dia ada limpahan dari departemen satu ke departemen yang selanjutnya gitu. Makanya disebut sebagai proses costing. Selalu ada proses bertahap nanti yang akan dialokasikan biayanya terhadap setiap produk untuk masing-masing departemen. Ya. Berbeda tadi misalnya di job costing ya, kita mengalokasikan biaya itu berdasarkan pekerjaan yang diberikan. Ya, jadi langsung kita hitung untuk setiap rincian biayanya itu berdasarkan pekerjaannya. Ya, misalnya sudah ditentukan kodenya sekian. Pekerjaan misalnya kalau tadi dicontohkan untuk bangunan, ya pekerjaannya apa gitu ya. Tadi tidak dispesifikan ya, hanya kodenya saja. Nah, itu yang membedakan antara job costing dengan proses costing. Ya, kira-kira paham nggak di situ konteksnya? Ada yang masih bingung? Halo? Halo? Ya Pak, udah lumayan paham Pak. Lumayan lah ya. Jadi memang tidak semua kita bisa generalkan ya untuk semua industri sama gitu, enggak. Jadi memang berbeda-beda gitu. Jadi kita menggunakan konsepnya itu untuk masing-masing industri gitu. Jadi nggak bisa kita samakan semua. Karena setiap perusahaan dia punya misalnya untuk memproduksi barang itu ada yang prosesnya panjang, ada yang prosesnya singkat gitu, sehingga nanti untuk proses pencatatan dalam akuntansi biayanya juga pasti berbeda-beda. Ya, jadi disesuaikan dengan pekerjaannya. Oke, ataupun disesuaikan dengan produknya. Tetapi tetap konsepnya sama gitu. Kalau adik-adik perhatikan bahwa konsepnya itu selalu sama. Kita selalu hanya misalnya menentukan biaya berapa biaya yang dialokasikan untuk dalam bentuk biaya material secara langsung atau direct cost ataupun juga dengan tenaga kerja langsung ya. Selalu itu, full cost-nya selalu itu. Kita tentukan berapa direct cost-nya, kemudian kita bebankan ke produknya. Berapa biaya overhead-nya, kemudian kita bebankan ke produknya. Setelah kita nanti menentukan biaya-biaya ini, biaya yang timbul untuk proses produksinya, baru nanti kita tentukan berapa harga jual produknya gitu. Semakin tepat hitungan kita ataupun alokasi ya penghitungannya, tentu nanti akan berpengaruh terhadap kontribusi marginnya. Ya, jadi misalnya akurasi kita itu ataupun presisinya kita sudah menentukan metodenya dan sudah tepat gitu. Bahwa alokasi biaya ataupun biaya yang dibebankan untuk proses produksi produknya, kemudian kita menghitung ya kan,
oh iya, biaya produknya adalah sekian, misalnya adalah 10.000 per unitnya. Kemudian kita jual 15.000, artinya ada margin kontribusi terhadap keuntungan sebesar 5.000. Nah, lain ceritanya misalnya, oke, kita menghitung ya kan, dengan misalnya beberapa metode, bahwa biaya yang dibebankan untuk proses produksinya adalah 10.000. Ternyata perhitungan kita nggak akurat lah, misalnya seperti itu. Ternyata biaya yang timbul adalah 12.000. Ya, artinya margin kontribusinya akan berkurang, yang tadinya 5.000 menjadi 3.000 gitu. Nah, ini akan berpengaruh nanti terhadap keuntungan perusahaan. Oleh karena itu harus betul ya, harus benar cara pengalokasian biaya tadi untuk dibebankan ke sebuah produk, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa harga produknya gitu. Ya. Itu ya, poinnya di situ. Selalu sama konsepnya. Cuman memang kita sesuaikan dengan proses produksinya. Oke? Clear? Clear ya? Iya, Pak. Jadi udah siap ya untuk kuis minggu depan ya? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kuisnya nanti, Pak, itu yang kayak step 5 tadi, Pak. Misal untuk yang ending inventory-nya itu harus ditulis, Pak, dari mana dapatnya. Oh, enggak, itu hanya disesuaikan saja. Bisa langsung di tabelnya aja kan, Pak, hasilnya Ya, dibuat. itu cross check aja. Betul nggak hasilnya segitu gitu. Baik, Pak. Ya. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti ada pencatatan jurnalnya yang tidak sesuai. Ya. Iya, Pak. Oke. Clear? Siap ya untuk kuis minggu depan ya. Jadi ada 3 soal. Jadi 2 soal dari job costing, kemudian satu soal job costing, 1 soal untuk proses costing, dan 1 soal untuk ABC system ya. Nah, kita tetap sepakat ya, pengerjanya tulis tangan ya. Apa-apa lah kalian capek sedikit. Oke? Pak, nggak bisa ketika aja biar langsung dari Excel, Pak. Nanti kalian kerjasama, saling ngasih jawaban. Padahal waktunya sudah 5 jam gitu. Sebenarnya sih tujuan saya kenapa tulis tangan ya. Kalaupun ya saya tetap selalu berpikir ya nggak apa-apa gitu. Kontrolnya itu ya saya nggak bisa kontrol 100% gitu ya kan. Ya saya tidak bisa kontrol 100% ya, setidaknya ada kontrol yang lain gitu. Kontrolnya apa gitu. Ya masih ada effort dari kalian pada saat mencatat gitu kan. Masih ada sedikit yang bisa nyangkut lah gitu. Sebenarnya tujuannya di situ. Ya. Oke, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, waktunya kan 5 jam, yang jadi nggak ada batasan. Jadi saya sih lebih konteksnya kalian setidaknya ada yang nempel aja, itu aja. Kalau misalnya saya bebaskan untuk diketik gitu kan, misalnya di antara kalian misalnya ada yang kerja sama segala macam, artinya kan tinggal kasih aja nih filenya. Oke, ini aja. Salah satu temannya tinggal ganti aja tuh, apa namanya, namanya segala macam, kan bisa aja kan, gitu. Saya sih nggak nuduh ya, tapi itu yang saya hindari gitu. Kenapa saya selalu konsepnya adalah ya udah tulis tangan aja gitu. Saya juga nggak mau misalnya harus diawasi. Bisa saja nanti saya koordinasi dengan BAK kan, setiap ada kuis, UTS, UAS gitu. Saya koordinasi, misalnya minta pengawas gitu, diawasi lewat akun Zoom gitu kan. Saya kira nggak inilah gitu. Kalian sudah mahasiswa gitu kan. Nggak zamannya lagi lah harus diawasi seperti itu gitu. Jadi kalian sudah tahu apa kewajiban kalian gitu ya. Ya sudah, tinggal dilakukan saja gitu. Nah, saya tidak mau misalnya harus diawasin lah gitu, harus strike banget nih, pengerjanya 2 jam, harus strike banget, hasilnya harus presisinya harus, angkanya harus pas gitu. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya lebih ke ya kalian setidaknya paham gitu konsepnya seperti apa. Ya, jadi itu basicnya. Ya, jadi saya harap juga kalian mengerti lah gitu. Oke? Oke, kita sepakat ya. Jadi kuisnya hari Kamis ya. Jam 1 sampai jam 6 apa namanya waktu pengerjaannya. Nah,
Ini sebenarnya yang bolak-balik menjadi PR gitu ya. Saya nggak tahu apa saya aja yang seperti ini gitu kan, karena sampai sekarang gitu kita sudah hampir 1 tahun nih gitu dari semester lalu ke sekarang gitu. Selalu problemnya adalah terlambat gitu. Selalu gitu. Baik pengumpulan tugas, baru pengumpulan kuis, selalu problemnya adalah telat mengumpulkan gitu. Sebenarnya saya bisa saja strike kayak misalnya kemarin tuh kan Indah ataupun Mariani japri ke saya, Pak, kita sudah tidak ada toleransi lagi gitu kan. Terus saya awalnya memang setuju gitu, oke nggak apa-apa kita ini aja. Gitu. Tapi saya selalu berpikir ya, mereka sudah mengerjakan dengan tulis tangan. Gitu. Selalu berusaha untuk setidaknya sedikit mengapresiasi apa yang sudah kalian kerjakan. Meskipun sebenarnya ya sudah harusnya nggak boleh gitu ya, secara ketentuan gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu, saya nggak tahu kenapa selalu berubah gitu. Jadi harapan saya sebenarnya adik-adik jangan coba-coba gitu untuk selalu memanfaatkan momen seperti itu gitu. Ya. Karena saya juga baik lagi nih, saya pernah juga tuh tanya di antara kalian gitu kan. Kalau seperti ini gimana gitu, bahwa sebenarnya di antara kalian itu ada yang nggak suka gitu. Misalnya saya selalu kasih toleransi gitu. Saya tanya kok di antara kalian ada yang langsung strike bilang, Pak saya harusnya nggak boleh seperti itu, Pak harusnya nggak boleh, harusnya langsung aja gitu. Kalau ada yang misalnya telat minta keringanan segala macam, ya udah diabaikan saja gitu. Dan kayak ada yang masukan seperti itu gitu. Cuman ya balik lagi gitu bahwa saya tipikal yang tadi saya bilang bahwa selalu coba mengapresiasi gitu. Tapi yang agak sedikit menjengkelkan kalau selalu berulang gitu. Entah kenapa kok jadi kebiasaan gitu. Jadi harapan saya tolonglah gitu. Ya, saya juga nggak enak nih sama kawan-kawan kalian yang lain yang mereka sudah mengumpulkan tepat waktu segala macam gitu. Ya meskipun ada punishment-nya adalah pengurangan nilai gitu ya. Tapi ya tetap saja gitu bahwa sistem seperti ini nggak bisa dilakukan secara terus-menerus. Harus ada remnya gitu. Ya, kalian sudah dewasa maksud saya gitu. Harusnya sudah bisa mengambil kesimpulan dari kejadian ini gitu. Biar nanti nggak berulang kembali. Paham ya? Kira-kira ya maksud saya ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Saya nggak bisa keras gitu untuk bilang harus gini ya, setelah gini ya gitu. Nggak bisa gitu. Karena nggak tahu kenapa memang udah dari dulu memang selalu seperti itu. Ya, jadi harapan saya ya kalian cobalah gitu. Kalian sudah mahasiswa, sudah tahulah mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Mana yang menjadi kewajiban kalian ya. Jadi rules-nya sudah ada gitu. Jadi silakan diterapkan. Oke? Jadi tolong ya, kalau misalnya ada case-case tertentu ya nggak masalah gitu. Misal saya selalu open kok, misal Pak di sini atau misalnya kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kan ada gangguan di CIS-nya, ada gangguan di e-course-nya gitu. Ya nggak apa-apa kalau case-nya seperti itu ya saya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tapi kalau yang lain oke-oke saja gitu kan, nggak ada problem gitu kan. Dan di antara kalian ada yang nggak tahu kenapa ya baik lagi itu kalian sendiri yang tahu kenapa bisa sampai terlambat seperti itu gitu ya. Padahal durasinya juga sudah cukup panjang. Misalnya pengerjaannya sudah 1 minggu gitu. Kadang-kadang ya saya mikirnya ya pengerjaannya sudah cukup lama gitu. Harusnya ya strict aja gitu ya kan. Kenapa dikumpulkan selalu menjelang-jelang akhir pengumpulan gitu. Ya. Jadi harapan saya kalian tolong di introspeksi lah untuk masing-masing ya, biar nanti nggak terulang lagi ke depannya gitu. Oke? Oke ya? Ya, Pak. Oke, baik. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya buka terakhir kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan kita sore hari ini. Silakan nanti direview kembali untuk apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuis minggu depan.
Dari saya sekian, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak. Sore Pak, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak.